kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita akan mulai masuk ke materi pertama dari modul 2. Masih bersama saya, Tommy dari Universitas Brawijaya, yang akan mendampingi kalian dalam pembelajaran kali ini. Sebelumnya, kita telah menuntaskan modul 1 dari kelas siap kuliah. Nah, pada modul kedua ini, kita bersama-sama akan mengenal dunia disabilitas. Untuk materi pertama ini, kita akan mengenal tentang kesadaran disabilitas. Hal ini penting, karena cara pandang kita mengenai apa itu disabilitas akan mempengaruhi perilaku kita sebagai penyandang disabilitas. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu disabilitas? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 1, disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi, disabilitas sendiri adalah sebuah kondisi di mana seseorang dengan keterbatasan tertentu yang mengalami hambatan dan kesulitan dari lingkungan. Ini membuatnya tidak dapat berpartisipasi secara penuh bersama orang-orang yang lainnya. Artinya, jika seseorang dengan keterbatasan tertentu tersebut memiliki akses yang sama dan dapat berpartisipasi atau berkontribusi secara penuh terhadap lingkungan, maka ia tidak akan disebut sebagai penyandang disabilitas. Sebagai seorang penyandang disabilitas, kondisi khusus yang melekat pada diri kita seringkali tidak berkaitan dengan ketidakmampuan dalam berpartisipasi. Justru, yang paling sering terjadi adalah ketidakmampuan berpartisipasi karena lingkungan yang tidak adaptif terhadap penyandang disabilitas. Contohnya, seorang tuli membutuhkan seorang penerjemah bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan orang dengar. Ini membuatnya dapat memahami informasi yang diberikan kepadanya, dan orang lain juga dapat memahami apa yang disampaikan oleh si teman tuli tersebut. Hal ini sama seperti saat seseorang yang tidak dapat berbahasa Inggris, yang menggunakan jasa penerjemah bahasa supaya dapat berkomunikasi dengan penutur asing. Nah, ketika seseorang penerjemah bahasa Inggris atau penerjemah bahasa isyarat itu tidak ada, maka dapat dikatakan kedua orang di atas sebagai penyandang disabilitas. Ada dua model besar yang mendasari cara orang berpikir dan merasa tentang disabilitas. Yang pertama adalah model medis dan yang kedua adalah model sosial. Yuk kita bahas satu persatu ya. Pandangan atau perspektif yang pertama adalah model medis. Model medis berpendapat bahwa keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik yang dialami oleh seseorang merupakan penyebab ia menjadi disabilitas. Jadi, seseorang yang penyandang disabilitas dianggap sebagai seorang yang sakit yang perlu diobati atau direhabilitasi. Akibat dari pandangan ini membuat seorang penyandang disabilitas tidak dapat melakukan apa yang orang tanpa disabilitas bisa lakukan sebelum mereka diperbaiki. Dampak dari cara berpikir model medis ini adalah munculnya stigma atau penilaian negatif yang cenderung memunculkan diskriminasi. Fokus lingkungan juga mengarah pada perbaikan pada diri si penyandang disabilitas tersebut. Pandangan kedua adalah model sosial. Berkebalikan dengan model medis, pandangan sosial berpendapat bahwa seseorang dengan keterbatasan menjadi disabilitas diakibatkan karena adanya hambatan dari lingkungan, bukan karena gangguan fisiknya tersebut. Hambatan ini termasuk hambatan lingkungan fisik seperti tidak tersedianya lift, bidang miring, ramp, atau toilet khusus untuk disabilitas. Sedangkan hambatan sikap, ini contohnya seperti asumsi jika seorang penyandang disabilitas tidak dapat bekerja atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Jika hambatan ini dapat dipahami oleh lingkungan dan dihilangkan, maka penyandang disabilitas juga akan memiliki akses yang sama dan setara sama seperti warga negara yang lainnya. Dampak dari model ini adalah modifikasi lingkungan dan usaha lingkungan untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan si penyandang disabilitas. Nah, apa kalian sudah memahaminya? Model medis dianggap tidak menguntungkan bagi penyandang disabilitas.
Model ini membuat penyandang disabilitas cenderung terus merasa bahwa kondisi fisiknya yang menjadi sumber masalah, sehingga ia berpikir perlu untuk diperbaiki dan diobati untuk menjadi orang seperti pada umumnya. Selain itu, penyandang disabilitas tersebut juga akan berpikir bahwa hal-hal buruk yang dihadapinya merupakan karena kesalahan yang ada pada dirinya. Penyandang disabilitas akan memandang disabilitas sebagai musibah, menjadikannya tidak percaya diri dan malu bertemu dengan orang lain, dan bahkan menutup potensi yang ada dalam dirinya. Sebaliknya, model sosial dianggap lebih menguntungkan. Penyandang disabilitas akan merasa bahwa disabilitas bukanlah suatu kesalahan, melainkan disabilitas merupakan sebuah keunikan, setara dengan keunikan lain pada masing-masing individu. Kesulitan yang dialami dan hal-hal yang buruk yang dialaminya bukan semata-mata karena